Halo desainer, jumpa lagi di channel Bio Design. Nah, tahun 2024 sedang kita lalui ya. Ternyata nggak cuma presiden saja yang akan ganti ya, tapi tren desain juga akan berganti. Nah, di video ini saya akan coba memberikan sebuah informasi ataupun wawasan kepada teman-teman beberapa tren desain yang nantinya akan bakal booming ataupun bakal ngetren di tahun 2024 ini. Nah, kira-kira apa saja sih tren desainnya? Oke, kita langsung simak saja bersama ya teman-teman. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru tahu channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Sebelum kita masuk ke inti video, seperti biasa kita akan intro dulu guys. Yuk, jumpa lagi di channel Bayu Design. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan sebuah informasi ataupun pengetahuan dan wawasan kepada teman-teman, yaitu tentang beberapa tren desain yang akan diprediksi akan ngetrend di tahun 2024 ini guys ya. Jadi kita sebagai desainer juga harus mengetahui tren-tren desain apa saja yang saat ini lagi hits, lagi nge-booming ya, dan lagi digemari oleh ataupun diminati oleh banyak orang ya. Karena kalau kita sudah mengikuti tren desain, kita akan lebih mudah dalam mengerjakan berbagai macam proyek desain ya, seperti jualan microstock ya, kemudian jualan desain di sosmed dan lain-lain lah ya, pokoknya yang berhubungan dengan desain. Nah, di sini saya akan coba mengulasnya beberapa poin-poin pentingnya, beberapa tren desain yang diprediksi akan booming di tahun 2024. Oke, mari kita langsung saja mulai di slide yang pertama guys. Nah, di sini ada tren desain yang namanya polyglassmorphism. Nah, namanya agak susah ya guys ya. Glassmorphism. Nah, efek glass ini masih happening di tahun ini guys ya. Kalau mau teman-teman searching di Google itu pasti ada nih tentang glassmorphism. Jadi glassmorphism itu dia itu kayak efek 3D, tapi dia semacam kayak ada pantulan cahayanya, ada refleksinya ya. Kenapa dia dinamakan glass? Nah, itu karena dia ada efek pantulan cahaya ataupun efek pantulan sinar di beberapa sisi objeknya guys ya. Jadi seperti itu. Kenapa dinamakan dengan glassmorphism? Karena objek ini bisa menimbulkan semacam efek glass ya, efek glass yang bisa membuat objeknya itu lebih terlihat nyata teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cari di Google nanti akan ketemu nih efek glassmorphism. Banyak sekali contohnya ya. Kalau pengen teman-teman lebih tahu mendalam lagi tentang glassmorphism ini, teman-teman bisa ketik nanti di Google ya. Oke, kita langsung saja mulai ataupun kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, slide yang kedua ini adalah teknik yang namanya stop motion foto. Jadi stop motion foto itu adalah foto ya, beberapa foto ya, ataupun banyak foto yang disusun sedemikian rupa dengan berbagai macam posisi ya. Misalkan ada 5 foto, 10 foto ya, yang dijajar secara berurutan dengan gaya yang berbeda-beda ya. Dan nanti setelah fotonya terkumpul semua, maka kita bisa menggerakkan foto-foto tadi menjadi foto yang beranimasi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya stop motion foto ini sudah pernah dipakai di tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin sekitar tahun 2011 stop motion juga sudah pernah dipakai, dan waktu kita pertama kali lihat Disney, nah si Disney company itu juga sudah pernah menggunakan teknik yang namanya stop motion ya. Jadi stop motion itu juga yang menjadi cikal bakal lainnya dari sebuah animation teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kebetulan di tahun 2024 ini teknik stop motion foto ini juga semakin berkembang dan semakin berkembang lagi teman-teman ya. Karena kecanggihan teknologi, tentunya juga teknologinya ataupun tekniknya juga semakin berbeda lagi teman-teman ya. Animasi yang dihasilkan dari potongan foto frame by frame teman-teman ya. Jadi fotonya itu disusun secara satu demi satu frame ya. Nanti setelah jadi semua, setelah terkumpul fotonya, maka nanti foto-foto itu akan berubah menjadi sebuah animation foto. Jadi enggak berbentuk seperti flat ataupun
image biasa lagi, tapi dia sudah menjadi animated foto teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Stop motion juga sering sekali digunakan ya di video-video pendek ya, kemudian di video-video opening ya, kemudian video presentasi juga ada, kemudian media pembelajaran dan lain sebagainya. Pokoknya stop motion ini juga pernah banyak dipakai oleh animator dan desainer ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya, slide yang ketiga. Nah, untuk slide yang ketiga ini ada efek yang namanya parallax effect teman-teman ya. Nah, parallax effect itu apa bang? Nah, parallax effect itu kayak gini nih, efeknya itu semacam kayak semacam bentuk-bentuk grafik ya, kayak semacam diagram atau grafik, tapi dia itu biasanya dia disusun ataupun didesain secara isometrik teman-teman. Jadi dia itu punya perspektif ke samping seperti ini, biasanya objeknya seperti ini ya. Jadi ini parallax effect itu lagi ngetren juga ya di tahun 2024 ini sampai tahun 2023 ke belakang itu lagi ngetren nih ya. Dan ini biasanya kalau parallax effect itu biasanya dipakai untuk keperluan presentasi di website ya, kemudian untuk ditampilkan di company profile dan lain sebagainya. Juga di aplikasi juga ada ya, di apps juga ada. Kebanyakan sih di apps ya, ataupun di website sekarang sudah mulai memakai teknik grafik ini, parallax effect ini ya. Kalau teman-teman nanti searching di Google misalkan nemu efek yang kayak gini ya, ini namanya parallax effect teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, untuk slide yang berikutnya ini adalah 3D effect ya. Nah, biasanya kalau 3D effect itu kan kita lihatnya dari objek 3D ataupun objek 2D ya, objek 2D yang kemudian kita bikin 3D teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kayak gini nih, before-nya kayak gini ya. Dia itu masih flat ya gambarnya ataupun desainnya masih flat. Tapi setelah dibikin 3D effect ya, maka jadinya dia akan lebih punya shading ataupun ada ketebalannya teman-teman ya. Kita lihat di sini perbedaannya ya, before afternya. Yang sebelumnya itu masih flat saja, tidak ada efek apa-apa. Tapi setelah dibikin 3D, maka dia gambarnya itu lebih hidup, lebih ada tonjolannya teman-teman ya, ada tonjolannya, ada dimensinya ya teman-teman. Kita lihat karena dia ditambahkan dimensi di sini, ada shading dan juga ada highlightnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk 3D effect ya. Oke, kemudian kita lanjut yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah yang namanya aesthetic gradient ya. Aesthetic gradient itu adalah semacam gambar ataupun graphic style yang disusun ataupun diberi warna secara gradient ya. Jadi semua objeknya ataupun semua gambar-gambarnya itu bergradient teman-teman, alias bergradasi ya. Jadi misalkan kayak gini ya, ada gradasi tengah. Kayak gini dari gelap ke terang ya. Kemudian ada gradasi yang ada linear ya, seperti ini, dari biru ke ungu ya. Kemudian ada gradasi yang abstrak kayak gini ya, putih ke perak dan biru ya. Nah, ini namanya aesthetic gradient. Jadi efek gradiennya itu mempunyai nilai seni sendiri teman-teman ya. Jadi tidak ada gradien ya, tapi dia mempunyai pola-pola tertentu, mempunyai corak-corak tertentu yang membentuk sebuah gradien ya. Jadi teknik gradien ini juga sering sekali dipakai biasanya di sosial media, kemudian di website ya, kemudian juga ada di apps ya. Kebanyakan sih seringnya di website dan di sosial media template teman-teman. Sudah banyak sekali desainer yang ataupun perusahaan yang memakai teknik yang namanya aesthetic gradient. Jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa tren desain yang akan bakal booming di tahun 2024. Nah, komentar teman-teman gimana nih? Kira-kira yang bakal booming apa lagi? Kalau teman-teman punya referensi lain ataupun tambahan lain, silakan komen di deskripsi video ini ataupun komen di bawah video ini teman-teman ya. Nanti saya akan juga tanggapi dan kita diskusi bersama ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk sharing-sharing hari ini karena cukup singkat ya. Kita akan jumpa lagi aja di next video. Semoga bisa bermanfaat ya sharing-sharingnya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.